Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Mas Anies. Ya, gara-gara efisiensi. Biar rongsokan kayak gini nih. Dengan anggaran 0,5 M, nggak ada lagi nih. Rongsokan anggaran 0,5 M, nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Abah yang akhir-akhir ini mendapat panggung lagi di media di media dan dunia maya begitu ya, buntut ceramahnya di 2 universitas beberapa waktu yang lalu yang isinya full ya sindiran dan nyinyiran. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang tidak sesuai desain teman-teman ya, bukan sebuah kebetulan, melainkan ini pasti on design. Ini bagian dari komunikasi massa yang memang dibangun dan distrategikan oleh Abah agar dirinya kembali mendapatkan panggung di mata masyarakat ya. Cuma jeleknya orang keturunan imigran yang satu ini mencari panggung dengan cara menjelek-jelekan orang lain ya. Ini menurut saya sangat tidak terpuji dan tidak layak untuk dicontoh ya, dan bukan saya sendiri sepertinya yang merasakan seperti itu. Buktinya sampai saat ini masih banyak neti yang mengerujak Abah terkait nyinyirannya di dalam masjid tersebut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jika kau bertemu aku begini, berlumur cinta sebumi di penjara. Hahaha. Aduh, ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan lagunya tidak terkena copyright. Toh pun terkena copyright, mudah-mudahan suara vokalisnya masih bisa terdengar ya. Jadi sebentar saya bacakan dulu teks di badan videonya. Abah mengatakan jangan sampai salah pilih pemimpin. Makanya jangan jadikan beliau sebagai pemimpin. Sampai kapanpun. Iya. Oke, kembali lagi ke lagunya ya. Lagunya tadi enak banget pokoknya. Gimana tadi? Jika kau bertemu aku begini. Maksudnya kalau teman-teman bertemu Abah menggunakan seragam oranye. Seperti pemadam kebakaran begini ya, jangan lupakan ya. Aduh, nggak ngerti dah ya. Koclak pokoknya netizen plus 62 ini nggak punya otak, nggak punya akhlak. Lanjut. Kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, enggak punya ilmu, enggak apa-apa, tapi punya malu, enggak kampanye di masjid. Tuh. Orang ke masjid enggak ada buat kampanye. Tuh. Ya, saya sependapat teman-teman dengan apa yang disampaikan oleh Kiai barusan ya. Saya nggak tahu ini siapa. Saya panggil Kiai aja gitu ya, karena menggunakan apa namanya itu sorban yang diikat-ikat di kepalanya itu apa itu nggak tahu saya namanya ya, dan berjenggot juga jadi dan berceramah tentang agama, jadi saya panggil Kiai aja lah ya. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan ya. Hanya orang yang nggak punya akal ya,
Kalau nggak punya akal itu berarti apa, Bang? Ya mabuk. Ya mabuk itu gimana, Bang? Ya itu kebanyakan menghirup lem Ibon. Hahaha. Ada. Lanjut, lanjut. Baru pulang terawih udah ngakak aja. Coba kita baca guys ya. Ceramah Ramadan, hal yang mudah bagi Anies tapi sulit bagi Prabowo dan Gibran. Ceramah Anies di UGM dan ITB, sosok Prabowo dan Gibran terlihat seperti kehilangan popularitas saat Ramadan. Pasca masyarakat ramai membicarakan ceramah Anies di UGM dan ITB. Gak kuat sumpah. Tapi di sini gue mau ngelurusin dua hal. Yang pertama, menurut gue di pidato Pak Anies, baik itu pidato dia di ITB, di UGM, di Masjid Salman dan lain sebagainya itu, menurut gue gak ada unsur ceramahnya sama sekali. Karena yang dibahas isinya kebijakan politik, masalah pencoblosan, nyindir kebijakan presiden, efisiensi anggaran dan sebagainya. Saya tidak menemukan di situ ceramah tentang kajian Islam. Gak ada situ bahas syariat, bahas muamalat, bahas akidah, gak ada. Jadi saya bingung, kok bisa ngasih judul ceramah? Ceramah Ramadan lagi. Mana ada di situ ceramah? Yang di bagian mana sih ceramahnya? Dan yang kedua yang ingin saya luruskan adalah, di sini kalian bilang kalau Pak Prabowo dan Gibran terlihat seperti kehilangan popularitas saat Ramadan. Mohon maaf ya, Pak Prabowo, Mas Gibran itu bukan ustadz, bukan penceramah. Beliau itu adalah presiden dan wakil presiden. Jadi tidak masuk akal saja ada presiden atau wakil presiden safari Ramadan ceramah ke masjid kemana-mana. Presiden dan wakil presiden itu bukan pengangguran. Mereka itu punya kerjaan yang lebih penting, ngurusin rakyat, bukan ngurusin ceramah. Kalau ceramah itu udah ada spesialisnya, ada ustadz, ulama, dai. Aduh ya ampun, ada-ada aja. Dan di sini gue bingung ya sama Abah Anies ini. Kok bulan puasa ini banyak banget gebrakannya? Kok tiba-tiba datang ke masjid, datang ke universitas gitu? Kenapa sih? Ada apa? Ada apa, Abah? Abah ada rencana apa? Kok tiba-tiba aktif gitu di mana-mana? Ini kan gak masa kampanye kan? Dan kalau mau kampanye pun ya tunggu 5 tahun lagi loh. 2029 ya boleh. Kalaupun Abah dicalonkan. Aduh, lucu loh. Ceramah Ramadan. Ya udah Abah jadi penceramah aja dah. Iya, cukup panjang teman-teman ya. Pendapatnya hampir 4 menit ya, 3 menit 38 detikan begitu. Dan saya sangat tertarik ya dengan apa yang dia sampaikan. Ya, tetapi karena terlalu panjang maka saya tidak perlu mengomentarinya dari bagian per bagian. Saya cukup mengomentarinya di bagian depan tadi ketika dia membacakan komentar netizen yang menyebut bahwa ceramah Ramadan hal yang mudah dilakukan oleh Abah tetapi sulit dilakukan oleh Prabowo dan Gibran gitu ya. Dan popularitas Abah tiba-tiba melejit sementara popularitas Prabowo dan Gibran menjadi turun. Ya, itu di mata kalian. Itu aja pendapat saya ya. Kenapa ya? Karena di mata para pendukung Prabowo dan Gibran, tentu Prabowo dan Gibran itu tetap masih menduduki posisi yang trending topik di Indonesia, apalagi baru-baru ini kerjanya sangat jelas gitu ya, sangat konkret dalam menanggulangi bencana banjir. Sementara
banjir ya, yang bisa dikatakan juga bagian dari warisan ya, abah orangnya malang gedabrus di dalam masjid. Isinya cuma fitnah dan nyinyiran ya. Teruslah puji-puji itu Imam Mahdimu ya. Lanjut. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Malam ini lagi dengarkan orang yang selalu nyinyir, guys. Babi Baswedan. Orang yang kerjanya tiap hari nyinyir dan gedabrus. Ya ini, Babi Baswedan, gubernur bekas tergoblok yang pernah ada di DKI Jakarta. Babi Baswedan, kerjaannya selalu nyinyir aja. Padahal Babi Baswedan ini nol besar, nggak pecus bekerja. Yaitulah Babi Baswedan, gubernur bekas tergoblok yang pernah ada di DKI Jakarta. Kerjaannya selalu nyinyir doang. Gelap karena otakmu yang udah gelap. Babi Baswedan paham. Ya, mas-mas yang barusan kita saksikan videonya ini adalah pemain lama teman-teman ya. Salah satu netizen yang sering sekali stitch-nya video-videonya kami gunakan sebagai materi untuk membuat konten, tetapi akhir-akhir ini nggak tahu kemana, mungkin sibuk gitu ya. Intinya yang bersangkutan adalah pembenci abah sejati. Lanjut. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Mas Anies. Ya, gara-gara efisiensi. Biar rongsokan kayak gini nih. Dengan anggaran 0,5 M, nggak ada lagi nih. Rongsokan anggaran 0,5 M, nggak ada lagi. Terus penyu kardus dengan anggaran 15,6 miliar juga nggak ada nih. Mas Anies. Lagi manfaatin kesempatan ya Mas Anies. Ya, mumpung ada kesempatan minimal budget buat kampanye ya Mas. Tapi saya nggak mau komentar banyak. Kita baca komentar netizen. Nggak punya panggung jadi aji mumpung pas tarawih kocak. Adus dengan dongeng andalannya. Anehnya anteknya malah bangga. Anies adalah penerang umat. Kalau komentar kalian gimana teman-teman? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Ya, betul ya. Jadi abah ini memang sengaja begitu dia tampil di hadapan para mahasiswa, dia berusaha. Misalnya dia berbicara dalam waktu 30 menit atau mungkin 60 menit, dia berusaha 60 menit itu full nyinyiran, full menyindir pemerintah agar apa? Agar viralnya lama. Jadi mungkin begitu viral itu menit pertama dia ngomong apa gitu ya diviralkan. Kemudian nanti berlanjut lagi ya. Efeknya domino, menit kedua dia ngomong apa viral lagi. Sehingga dia berharap sekali dia muncul ke permukaan dia bisa viral selama 2 tahun. Karena memang itulah tujuannya ya, agar masyarakat tidak lupa dengan siapa itu yang namanya Abah Burkun ya, Abah Burung Kuntul yang bisanya cuma gedabrus ya. Iyalah. Lanjut. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bukan ya. Barangkali listrik di sana saya perhatikan Pak, listrik di sana agak redup, tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Karena tadi Pak Anies ceramahnya itu ada di masjid, maka saya akan menarik pembahasan ini dalam konteks keislaman. Ada sebuah hadis yang menyebutkan begini: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, diam, tutup mulut. Itu bagi saya adalah ajaran efisiensi dalam Islam. Efisiensi dalam omongan.
Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan omongan yang baik-baik, maka diam. Kalau efisiensi ini ditarik pada konteks karya, maka dapat dikatakan begini. Kalau kamu tidak bisa membuat karya yang baik, maka diam. Efisiensi itu penting, Pak, supaya tidak ada lagi kasus di mana lim aibon mencapai harga selangit. Efisiensi itu sangat penting supaya tidak ada lagi karya yang entah manfaatnya apa bagi masyarakat tetapi tetap dilakukan karya itu, yang pada akhirnya karya itu terbuang secara cuma-cuma. Itulah arti efisiensi. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi, kalau Anda tidak bisa berkarya, setidaknya diam, jangan ngoceh. Iya, teman-teman ya. Kalau bahasan barusan ini di luar kemampuan saya untuk mengomentari karena urusannya dengan iman, ya kan? Itu adalah sesuatu yang di luar ya jangkauan saya gitu ya. Mending ngomong seperti itu. Terus terang daripada Abah misalnya ya kan. Jadi gubernur semuanya sok dia mengerti urusan FIFA, mengerti. Saya masih ingat dulu ya. Ketika terjadi apa begitu ya, sebuah peristiwa besar di Indonesia tentang sepak bola, wah Abah ini seolah-olah itu ngerti gitu. Padahal dia sebagai seorang gubernur gitu, dia mengomongkan tentang sepak bola, tentang FIFA, sampai saat itu diskakmat oleh salah satu narasumber gitu loh, bahwa Anda mengerti nggak tentang aturan FIFA? Lah ternyata nggak ngerti, coba bayangin ya kan, daripada ngomong ngalor ngidul tapi nggak ngerti ya kan. Juga sama saat ini, Abah membangun sumur resapan, katanya buat menanggulangi banjir. Tanya dulu dengan ahli tanah, ahli morfologi tanah ya kan. Bisa nggak di sini dibangun sumur resapan agar bisa meresap air gitu loh. Kan harus dilihat dulu tanahnya jenisnya apa, ketinggiannya berapa. Jangan main ngawur bikin sumur resapan aja, ya kan. Iyalah, lanjut. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Astagfirullahaladzim Abah Anis. Kenapa di masjid malah ngebahas efisiensi Abah Anis? Malah ngejokes tentang efisiensi. Di masjid itu yang dibahas soal agama, tauhid, syariah, muamalat, masalah fikih, masalah akidah. Kenapa bahas masalah politik, masalah kebijakan politik? Na'udzubillah min dzalik. Tapi herannya anak-anak Abah pasti bilangnya gini, ya nggak apa-apa lah kalau yang disampaikan itu fakta. Gini ya anak-anak Abah, mau itu fakta kek, mau itu benar adanya kek, ya nggak usah di masjid. Apalagi hal yang tidak ada hubungannya tentang agama. Masjid itu kan tempat ibadah, tempat belajar, ngaji. Bukan kampanye, bukan tempat gibah. Kenapa sih jalan itu nggak sadar-sadar gitu? Ya tapi emang susah sih nyadarin orang kalau udah fanatik ya, udah jadi fans fanatik. Gue aja bikin video ini pasti dikiranya buzzer. Cair berapa bang? Per video berapa? Ya gue mah mau kalau jadi buzzer mah. Lumayan itu. Dapat beli baju lebaran kan. Ya terserah mau lu bilang gue buzzer kayak pemuja Mulyono kayak pemuja pemerintah, kayak terserah, whatever, up to you. Say whatever you want to say to me. Saya nggak ngerasa jadi buzzer. Di bulan puasa ini saya hanya ingin berniat menyadarkan kalian-kalian ini, kalau mengidolakan orang itu boleh-boleh saja, akan tetapi dilihat dulu. Kalau sudah keluar jalur, ya udah tinggalin. Kenapa masih dibela? Apalagi sudah membawa hal-hal yang berbau agama. Dibilang pengganti Rasul lah, Imam Mahdi lah, Wali Allah lah. Na'udzubillah. Kalau kata gue mah kejauhan mah. Kalau dibilang Imam Mahdi, disamain sama Imam Mahdi, jauh. Jauh. Apalagi sampai dibandingkan sama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Nabi itu gak pernah gibah di masjid. Gak pernah. Jadi tolong segera sadar, kembalilah ke jalan yang benar.
idolakanlah seseorang yang pantas untuk diidolakan. Ya, tapi capek juga ya ngejelasinnya. Mending kalian dengerin aja lah Ustadz ini. Apa yang dibilang Ustadz ini semoga kalian paham. Check it out. Indonesia terang benderang, ono sing gelap, yang gelap itu Anda sendiri. Lah bagaimana gini nih? Solusinya tobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah, jaluk nang Gusti Allah, berseni awak kabeh. Solusi dari langit kan gitu kan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kabeh, barokah teko langit mudun, barokah teko bumi muncul kabeh, tapi mereka itu apa? Mendustakan. Itu Indonesia gelap itu solusi bumi, karena intinya itu apa? Rebutan kekuasaan, geser-geseran tok. Tuh, diceramain tuh sama netizen barusan. Bahaya, di masjid itu bukan tempatnya nyinyir, bukan tempatnya gibah ya. Di masjid itu bukan tempatnya itu gedabrus ya, tetapi tempatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, apapun itu bentuk dan caranya, bisa mengaji, bisa sholat, bisa berzikir, ya, bisa ya tadi itu misalnya kuliah umum, tetapi yang disampaikan materinya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, bisa materinya itu misalnya fikih, ya, ilmu tafsir di situ, jadi menafsirkan apa namanya itu ayat-ayat suci Al-Qur'an atau apa kayak begitu. Bukan malah gibahin orang. Ngomongkan persoalan politik sebetulnya nggak masalah, tetapi kalau isinya itu adalah ilmu, bukan fitnah, bukan nyinyir, bah. Aduh, abah yang satu ini, abah burkun, burung kuntul. Lanjut. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Kalau saya pikir efisiensi itu sangat penting ya, daripada melakukan hal pemborosan gitu kan. Takutnya nanti disalahgunakan gitu loh, dikasih anggaran-anggaran, tahu-tahu digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Ya salah satu contohnya kayak apa ya, tugu sepatu ya kan, kayak patung bambu. Nah, itu karena kala itu nggak buat apa gitu loh. Mendingan efisiensi tapi bermanfaat. Satu sisi ya, satu hal lagi, kalau kita berceramah di masjid, melakukan sebuah orasi di masjid, itu kan sebenarnya nggak boleh ya, tapi tergantung dari temanya apa gitu loh. Cuma kalau diselimuti dengan politik, diselimuti dengan suatu hal ya nyinyiran itu kan juga nggak bagus, nggak baik gitu ya. Sebenarnya masjid itu kan hanya khusus buat ibadah ya. Ya mungkin lebih paham lah gitu kan seorang bapak profesor ini kan gitu. Dan kehadiran bapak di situ redup gitu ya. Itu kan tergantung dari hatinya. Kita datang ke masjid kalau tujuan buat ibadah, buat yang baik pasti terang gitu loh. Cuma kalau tujuannya mungkin buat hal-hal yang lain, berpikiran hal-hal yang lain ya pasti redup gitu loh. Makanya di sebelah sana terang, di sini kok redup ya, karena mungkin tergantung dari hati kitanya kan gitu. Dan satu lagi untuk masalah hal-hal di luar konteks ya. Kalau kita berbicara di dalam masjid, melakukan suatu ceramah dalam masjid, ya mungkin melakukan hal-hal yang lebih berfaedah, melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu loh, yang benar-benar memupuk rasa cinta, kasih sayang kepada rakyat, pada masyarakat sekitarnya gitu loh, meskipun dimanapun berada kan gitu. Jadi segala suatu tindakan itu tergantung dari niat dan hati kita gitu aja. Kalau niat dan hati kita mungkin ya kurang bagus, kurang baik, mungkin dari segi ucapan atau segala apapun, dimanapun kita berada ya sedikit redup gitu. Ya mungkin disebut efisiensinya kan gitu. Tapi kalau di dalam hati kita mempunyai etikat baik, mempunyai etikat yang istilahnya benar-benar real dari apa yang nanti topik dibahas gitu, ya mungkin terang benderang gitu aja sih membedakannya. Nah di sini kan kita jadi paham kan, jadi semua sesuatu, segala sesuatu itu tergantung dari hati dan pikiran kita, baik dan buruknya kan gitu. Oke, salam.
Ya, pada dasarnya saya sepakat teman-teman ya dengan efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Sarben Wayang barusan gitu ya. Udah banyak mengomentari ceramahnya Abah itu melalui ulasannya tentang efisiensi yang saat ini dicanangkan oleh Prabowo. Betul lah. Biar nggak ada lagi itu yang namanya patung bambu, ya kan, patung sepatu, kemudian patung batu yang ditata itu ya di Jakarta dengan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Nah, dengan adanya efisiensi, maka ya kepala-kepala daerah, ya aparat-aparat ASN dan lain sebagainya itu semakin sulit untuk memainkan anggaran ya, terutama adalah mereka-mereka yang selama ini dalam tanda kutip itu disetir ya oleh partai-partai tertentu ya. Ini bukan rahasia umum lagi, banyak sekali pejabat, banyak sekali ASN yang ya kontraktor dan lain sebagainya itu mengelola keuangan negara ini ya. Maksudnya itu misalnya bukan mengelola sih, maksudnya itu menjalankan ya, menjalankan anggaran APBN itu sebetulnya ada aktor di baliknya gitu loh. Jadi mereka sebetulnya bersembunyi di balik ketiak partai tertentu dan itulah yang ingin dibumi hangus oleh Prabowo. Keren ya. Jadi biarkanlah Abah itu mau menggonggong bagaimanapun nggak peduli ya kan. Yang penting efisiensi itu sangat bermanfaat sekali bagi rakyat Indonesia. Ya, memang gelap bagi para pejabat, para partai tertentu yang selama ini mungkin suka memainkan anggaran. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang seorang ustadz ya yang mengatakan bahwa orang yang tidak berakal ya, gila gitu ya, sedeng, nggak punya malu yang berkampanye di masjid. Semoga dari pernyataan ustadz atau kiai tadi ya, para anak wabah yang selama ini memuji-muji wabah setinggi pohon kurma, itu sadar bahwa Imam Mahdi palsunya adalah golongan orang-orang yang tidak waras ya, atau tidak berakal, mungkin karena kebanyakan menghirup aroma lem aibon. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Abah yang akhir-akhir ini ya mendapat panggung lagi di media dan dunia maya. Buntut ceramahnya di dua universitas yang isinya full sindiran dan nyinyiran. Tapi ini bukanlah tidak sesuai dengan desain ya. Bukan keluar dari desain, melainkan ini memang masih on design. Ini bagian dari komunikasi massa yang memang distrategikan oleh Abah agar kembali mendapatkan panggung di mata masyarakat. Cuma jeleknya ya kan, orang keturunan imigran yang satu ini mencari panggung dengan cara menjelek-jelekan orang lain ya. Ini menurut saya sangat tidak terpuji ya, dan tidak layak untuk ditiru. Dan bukan saya sendiri yang merasa seperti itu. Buktinya tadi kita saksikan bareng-bareng banyak sekali neti yang hingga kini masih ngerujak Abah terkait nyinyirannya di dalam masjid tersebut ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.